Baik, shalom, selamat malam saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali pada hari ini di mana Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya untuk kembali mendorong sehingga saya bisa kembali untuk mau berbagi kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Tentunya adalah supaya saudara-saudara sekalian juga mengalami hal yang sama, yaitu sukacita yang datang dari Allah yang senantiasa akan memenuhi hidup saudara. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sekalian dimanapun berada untuk senantiasa agar sekiranya meluangkan waktu sebentar saja untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang memberi dengan sukacita dan membawa berkat. Dan ini sangat diperlukan di dalam kehidupan kita dan pesan yang sangat penting kita supaya kita mengerti dan memahami apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita untuk kita perbuat, kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, karena tema kita pada hari ini adalah memberi dengan sukacita dan membawa berkat, yaitu kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Dan saudara-saudara yang terkasih, tentu kita adalah manusia yang dimana kita tahu betul bagaimana kita memberi, bagaimana kita melakukan hal-hal yang tentu akan memberikan berkat bagi sesama melalui tindakan, melalui tutur kata kita, maupun melalui pikiran kita yang sangat membantu bagi semua orang ataupun di sekitar kita. Namun pada kesempatan ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita mendengar bersama bahwa memberi dengan sukacita dan membawa berkat. Karena di dalam kehidupan ini, saudara-saudara yang terkasih, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Tentunya itu adalah melakukan kebajikan. Salah satu contoh adalah memberi, yaitu dengan sukacita. Namun memberi dengan sukacita itu tidaklah mudah, saudara-saudara yang terkasih. Akan tetapi ketika kita memahami yang namanya kebenaran firman Tuhan, kita mengerti apa maksud untuk memberi dan tujuannya apa. Ketika kita memahami sampai di sini, tentu kita tahu bahwa memberi itu adalah suatu kerelaan, bukan paksaan. Memberi dengan sukacita karena ketulusan, bukan karena ada tekanan-tekanan ataupun ada tujuan-tujuan tertentu untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri, tetapi memberi adalah suatu kerelaan sehingga kita dengan sukacita, oleh karena kita mengenal yang namanya kebenaran, sehingga kita mampu untuk memberi dengan sukacita, dan itu akan membawa berkat bagi siapapun dan memberikan dorongan, semangat baik dalam iman maupun dalam ia menjalankan tugas dan pekerjaannya, saudara-saudaraku yang terkasih. Dan tentu contohnya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain,
Saudara-saudaraku, ketika kita memberi sedikit, maka upah pun akan sedikit kita dapatkan. Karena yang kita berikan adalah tentang harta surgawi, bukan harta duniawi. Dan ketika kita memberi sedikit, maka kita akan memperoleh juga sedikit. Tapi ketika kita memberi dengan penuh kelimpahan, memberi dengan banyak, maka kita juga akan menuai banyak, yaitu di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lakukan di dunia adalah untuk hidup dan bekal kita untuk di akhirat ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Itulah mengapa kita harus memberi, supaya kita memperoleh upah dan jalan menuju pada kehidupan yang kekal. Sehingga di mana dalam firman kita pada malam hari ini, saudara-saudaraku terkasih, memberi dengan sukacita akan membawa berkat. Ketika kita selalu memberi di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku terkasih, Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ya ini firman Tuhan, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, dan kebenarannya tetap untuk selamanya. Saudara-saudara, ketika hati kita dipenuhi dengan kebenaran, kebenarannya itu akan ada untuk selama-lamanya, akan tetap ada, saudara. Ia akan membagi-bagikan, memberikan kepada orang-orang miskin, pada orang-orang yang membutuhkan. Dan kebenarannya tetap untuk selamanya. Artinya kebenarannya akan tetap ada, saudara. Upahnya tidak akan pernah kehilangan. Tuhan akan selalu memperhitungkan segala apa yang Ia perbuat, yang kita perbuat dalam kehidupan kita di dunia ini, ketika kita selalu berbagi kepada orang dan sekitar kita, dan juga orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Dan itu adalah suatu kebajikan, dan itu adalah kebenaran yang sesungguhnya yang akan menuntun kita itu kepada keselamatan diri kita, keselamatan jiwa kita. Sehingga kemudian saudara-saudara yang terkasih, karena yang menyediakan benih bagi penabur Allah dan roti untuk dimakan itu Allah, saudara. Artinya apapun yang ada di dunia ini itu diberikan oleh Allah dan disediakan oleh Dia sendiri, karena Dia yang menciptakan. Dan ketika kita membagikan, yaitu firman Tuhan, benih-benih surgawi, saudara, itu firman Tuhan, itu kebenaran ini, ketika kita membagikan, maka Ia akan melipat gandakan, saudara-saudara, dan menumbuhkan buah-buah kebenaran di dalam hati setiap orang, siapa saja yang kita jumpai dan kita temui, ataupun orang-orang yang selalu kita memberikan baik firman, mewartakan kebenaran firman Tuhan, ataupun segala kebutuhan lainnya tentang duniawi, saudara, itu akan selalu dicatat dan diperhitungkan oleh Allah itu sendiri. Sehingga jangan pernah takut dan jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak pernah melihat. Mungkin saudara berpikir demikian, Tuhan tidak pernah melihat segala kebaikan-kebaikan yang saya lakukan, oleh karena saudara selalu mengalami kegagalan. Saudaraku yang terkasih, orang-orang yang dikasihi Allah, Dia akan selalu menghajar orang-orang yang dikasihinya, supaya ia semakin tekun, semakin kuat, semakin giat dalam melakukan kebajikan. Contohnya satu dalam untuk memberi, selalu berbagi. Sehingga saudaraku yang terkasih, pemberian yang kita berikan dalam kehidupan ini untuk sesama kita juga memberikan rasa syukur baik kepada diri kita, dan juga memberikan rasa syukur kepada orang, setiap orang
yang telah kita beri bantuan, baik secara doa maupun secara tenaga kita, ataupun pikiran, ataupun perbuatan kita, saudara. Itu akan melahirkan rasa syukur di dalam hati mereka, sehingga mereka akan memuji Allah. Demikian, karena kebutuhan mereka tercukupi. Sehingga saudara-saudara yang kau terkasih, ketika kita terus melakukan kebajikan, memberi dengan penuh sukacita, dengan kerelaan, walaupun begitu banyak cobaan dan tantangan, walaupun begitu banyak celaan atau penghinaan ataupun ejekan dari orang-orang di sekitar kita, bahwa kita melakukan semuanya itu supaya kita dipuji, melakukan semuanya itu supaya kita dihormati, supaya kita disegani. Saudara-saudaraku, jangan pernah berkecil hati, jangan bersedih hati. Semua ejekan, semua celaan ataupun hinaan ataupun tuduhan-tuduhan mereka akan membuat iman kita semakin kuat, membuat kita semakin giat dan tekun itu melakukan kebenaran itu, dengan selalu memberi, dengan selalu berbagi, saudara. Jangan pernah malu, jangan pernah takut, saudara. Besar upahmu di dalam kerajaan surga. Tuhan itu selalu memperhitungkan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, saudara-saudaraku yang terkasih. Dan ketika kita selalu bersaksi tentang kebenaran Yesus Kristus, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada kepada setiap orang, itu sudah kita memberi, saudara. Kita memberi, menyampaikan firman ini kepada mereka, saudara. Karena firman Allah telah datang dan tinggal di dalam kita, maka kita memberinya dengan sukacita kepada setiap orang juga yang membutuhkan firman Tuhan. Kita dimanapun kita berada, kita bersaksi tentang kebenaran Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kita, Allah satu-satunya yang hidup, saudara-saudara. Maka upah kita itu akan diperhitungkan, saudara. Kita tidak akan pernah kehilangan upah kita. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Banyak menghasilkan buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran itu buah pertobatan kepada setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika hati kita dipenuhi dengan sukacita, ketika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, selalu memuji Allah, maka demikian Roh Kudus menuntun kita, saudara, untuk kita selalu berbagi, untuk kita selalu memberi dengan sukarela, memberi dengan sukacita kepada setiap orang yang membutuhkan, baik dengan doa, saudara, dengan tenaga, pikiran kita. Itu sangat membantu, dan itu akan melahirkan rasa syukur di dalam hati mereka, karena itu sangat membantu untuk kehidupan mereka, saudara. Sehingga oleh karena perbuatan kita, kebajikan yang kita lakukan, sehingga menimbulkan rasa syukur di dalam hati mereka, demikian memuji Allah yang adalah satu-satunya yang hidup, yang berkuasa di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih, pesan dari saya bahwa selagi kita mempunyai waktu dan kesempatan di dunia ini, mari kita buat komitmen untuk terus berdiri di dalam firman Tuhan, bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan Yesus dimanapun kita berada, baik melalui pikiran, tindakan, perbuatan kita, saudara. Tunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Tunjukkan bahwa kita
benar-benar adalah saksi Kristus. Dan jangan pernah takut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dimanapun saudara berada, supaya dia juga mengaku kita di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita berjuang, karena yang kita hadapi bukan darah dan daging, tetapi adalah kuasa kegelapan yang bersemayam dalam setiap nyawa dan setiap manusia. Sehingga saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada juga merasakan hal yang sama dan mempunyai harapan yang sama, supaya selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di mana dunia semakin tua, waktu terus berputar, dan kuasa gelapan selalu berkeliaran untuk mencari mangsa dan menjerat, membuat jeratan bagi kita, khususnya adalah anak-anak Kristus, supaya kita jatuh. Tetapi saudara, percayalah bahwa kita mempunyai dasar yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan Yesus. Untuk itu saya hanya memberikan beberapa hal untuk menguatkan saudara dalam menjalankan hidup di dunia ini dan mengimani Tuhan Yesus dengan benar dan tak bernoda, agar sekiranya dimanapun saudara berada untuk selalu bersekutu, berkumpul dalam perkumpulan kudus, yaitu belajar tentang kebenaran, kejar itu kasih karunia, dan dengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu dalam Injil. Saudara bisa baca, luangkan waktu dimanapun saudara berada. Saya yakin dan percaya ketika saudara selalu membaca Injil, mendengarkan firman Tuhan, apapun rancangan-rancangan yang diberikan dunia ini, itu tidak akan membuat Anda jatuh. Karena saudara tahu bahwa yang tertulis di dalam Injil, semua kehidupan kita yang terjadi di hari ini maupun di hari yang akan datang, itu sudah tercatat di dalam Alkitab, itu di dalam Injil, saudara. Semuanya terus sudah tercatat. Namun karena kehidupan kita di dunia ini yang selalu memikirkan dunia, kita selalu meluangkan waktu kita untuk melakukan hal-hal untuk dunia ini, tetapi kita tidak imbangi dengan belajar untuk mendengar firman Tuhan, belajar untuk cari itu kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, ketika saudara merasakan yang namanya adalah urapan Roh Kudus, saudara, saya pun berharap demikian saudara mengalami hal ini, bahwa ketika Roh Kudus itu hadir di dalam hati kita, saudara, ketika dia hadir dalam diri kita, kita diurapi. Kita seperti menjadi manusia yang baru. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus itu hebat. Pikiran kita, hati kita akan terbalik, saudara. Ketika Roh Kudus itu bekerja, itu akan memberikan kesadaran tersendiri dalam kehidupan saudara, bahwa apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda bayangkan sebelumnya, ketika Roh Kudus itu bekerja, semuanya berbeda. Ternyata semua yang saudara bayangkan, yang saudara pikirkan sebelumnya, ternyata jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudaraku yang terkasih, ketika kita mengalami pengurapan Roh Kudus terjadi di dalam diri kita, maka di dalam hati saudara memiliki rinduan untuk selalu memberi. Itulah cara kerja Roh Kudus, untuk selalu memberi, berbagi, dan menunjukkan sikap-sikap yang bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama.
dalam tindakan kita, pikiran kita, tutur kata kita, saudara. Artinya saudara, orang bisa melihat dari tindakan perbuatan kita, saudara. Orang-orang yang mempunyai dasar kebenaran, yang selalu menunjukkan diri untuk melakukan kebenaran, bertindak sesuai dengan kebenaran, bertutur kata sesuai dengan kebenaran, saudara. Ketika Roh Kudus itu bekerja, Ia akan memimpin saudara kepada kebenaran itu sendiri. Dan di dalam hati kita akan selalu haus untuk mencari kebenaran. Kita akan selalu rindu untuk memuji Tuhan. Kita akan selalu rindu untuk selalu mau berbagi kepada saudara. Berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk selalu mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya kita, pengetahuan kita lebih luas tentang apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu kepada kita melalui Injil, saudara. Ketika Roh Kudus itu bekerja, Ia akan selalu menuntun kita untuk selalu mencari dan menuntun kita untuk selalu hadir dalam persekutuan kudus, yaitu dalam belajar mengenal Yesus Kristus dengan benar, saudara. Hati kita akan selalu dipenuhi dengan sukacita, saudara. Walaupun begitu banyak persoalan masalah yang kita hadapi, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi sampaikan bahwa Allah akan menghajar orang-orang yang dikasihinya, saudara. Supaya kita semakin kuat dan teguh dalam mengimani, supaya kita setia dan taat dalam pengajarannya. Itulah kenapa kita selalu dituntun. Kita selalu, Tuhan akan selalu menuntun kita, saudara. Tuhan akan selalu membawa kita dalam perkara-perkara, tentunya adalah perkara-perkara Allah. Itu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan melahirkan pertobatan bagi setiap orang yang percaya, saudaraku. Itulah cara Tuhan bekerja di dalam diri kita. Ia akan menghajar kita. Ia akan membawa kita pada perkara, persoalan-persoalan, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk supaya nyata kebenaran firman Tuhan itu adalah di atas segala-galanya. Supaya nyata kemuliaan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan saudara. Dan siapapun yang mendengarkan suaranya, yang mendengarkan firman-Nya, yang kita sampaikan dimanapun kita berada, saudaraku. Jangan pernah takut, saudara. Ketika kita berani bersaksi dimanapun kita berada, kita tidak pernah sendiri. Roh Kudus selalu bekerja. Tuhan ada bersama kita. Dia selalu hadir. Jangan pernah takut. Kita harus mengimani dengan sungguh-sungguh dan setia dan taat. Dalam arti taat, kita harus bisa menjaga sikap kita, tindakan kita, pikiran dan perbuatan kita, saudara. Dan bukan berarti kita harus melakukan yang namanya kita harus sempurna untuk melakukan yang namanya kebenaran. Saudara, tidak demikian. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Tetapi kita selalu berusaha. Mari kita selalu berusaha, saudara, supaya kita bisa selalu melakukan yang namanya kebajikan. Supaya kita selalu bisa untuk bertindak sesuai dengan kebenaran. Supaya kita selalu bisa berbagi dan memberi. Itulah usaha kita. Karena kita mengenal kebenaran. Karena kita tahu, saudara. Ketika kita melakukan hal demikian, itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Dan Allah akan mengasihi orang-orang demikian, saudara. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada,
Jangan saudara terlalu berpikir apa yang apakah masa depan saudara, seperti apakah. Dan selalu saudara berpikir tentang hal-hal duniawi, tapi saudara tidak pernah berpikir tentang hal-hal apa tujuan hidup kita. Mengapa kita hadir di dunia ini, saudara? Tuhan menyediakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu untuk kebutuhan daging kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuat kebajikan dan melakukan kehendak Allah. Yaitu roh yang ada di dalam daging kita, saudara. Karena ketika daging ini lemah, maka roh tidak akan bisa bekerja. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa mari kita bekerja. Cukuplah apa yang ada pada kita, saudara, untuk memberikan daging ini, memberikan semangat dan kekuatan kepada daging ini, supaya roh yang ada dalam diri kita bekerja, itu melakukan kebenaran firman Tuhan, mewartakan kabar sukacita tentang keselamatan yang datang dari Allah, bersaksi dimanapun saudara berada. Itulah cara kerja roh, saudara. Dialah yang bersaksi, nah Yesus Kristus. Jangan saudara-saudara memberi makan daging ini, selalu memberi makan daging. Tetapi saudara tidak memikirkan roh yang ada di dalam diri saudara. Daging ini hanya sementara, saudara. Daging hanya sesaat di dunia ini. Ia akan kembali kepada tanah dan menjadi hancur. Dan rohlah ini yang akan kembali kepada Allah, Sang Pencipta. Dan roh inilah nanti yang akan dihakimi. Apa hidup kita di dunia ini, saudara? Dan ketika kita mati, Tuhan tidak akan bertanya kepada daging kita. Karena daging itu akan hancur dan kembali kepada tanah. Dia tidak hidup, saudara. Dia akan binasa. Yang hidup ini adalah roh yang ada di dalam diri kita. Dia kemudian yang akan dihakimi. Ketika dalam kehidupan di dunia saudara selalu memberikan makan daging. Dan roh saudara tidak pernah memberikan makanan rohani. Yaitu melakukan kebajikan, melakukan kehendak Allah, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah makanan rohani. Sehingga kita saudara melakukan hal demikian, maka dia akan terus terang ketika dia dihakimi di hadapan Allah. Maka ia akan menyampaikan. Dan ia mempunyai bekal, saudara. Karena dia sudah mengenal kebenaran. Sekali lagi saya sampaikan, saudara. Kita bekerja mencari untuk kebutuhan daging ini di dunia ini. Jangan mencari-cari lebih. Itu akan membunuh kita dan menyesatkan kita dan menjauhkan diri kita dari hadapan Allah. Karena bagaimana kita bisa mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan kalau daging kita lemah? Itulah kenapa daging selalu diberi makan oleh segala yang ada di dunia ini. Saudara, pergunakanlah apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan rohani, saudara. Yang artinya adalah ketika kita bekerja untuk mencari makan, memberikan kekuatan kepada tubuh, sehingga tubuh ini bisa berbicara, lidah, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah kerja roh. Sehingga apa, saudara? Apa yang kita kerjakan untuk kebutuhan daging ini sangat berguna bagi jiwa kita, sangat berguna bagi roh kita. Sehingga ketika kita memberikan daging ini makanan atau kekuatan, saudara, sehingga lidah bisa berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa berpikir untuk bagaimana kita menyampaikan kebenaran firman ini supaya dipahami oleh semua orang atau siapapun di sekitar kita. Itu sangat berguna bagi jiwa kita, bagi roh kita, saudara. Dan itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Bukan untuk kita harus menikmati dunia ini selalu kita lupakan Tuhan.
Kita selalu berfoya-foya, uang kita gunakan untuk hal-hal yang sebenarnya sia-sia, saudara. Tidak ada manfaatnya. Kita pergi pesta pora, acara-acara yang sebenarnya adalah semuanya sia-sia dan tidak ada faedahnya. Sehingga kemudian apa yang terjadi, saudara? Kuasa kegelapan akan menguasai dirimu. Mereka akan menguasai semua kehidupanmu, saudara. Sehingga akan menjerat saudara, menuntun saudara kepada jalan yang namanya kegelapan. Yaitu jalan kebinasaan. Saudara. Saudara perlu ingat itu. Saya sebagai pelaku firman, saudara. Saya tidak memaksa. Saya tidak mempunyai hak untuk menghakimi siapapun, termasuk diri saya sendiri. Tetapi apa yang saya sampaikan pada hari ini, saudara, tentang kebenaran firman ini, itulah yang saya dengar. Yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada saya. Dan saya harus menyampaikan ini kepada saudara. Supaya saudara mengerti dan memahaminya. Supaya saudara juga merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Saya pun sangat merindukan saudara supaya saudara juga lepas dari yang namanya ikatan dunia ini. Saya sangat merindukan saudara supaya saudara memahami kebenaran firman ini, saudara. Itulah yang saya rindukan. Kadang saya selalu berpikir, saudara, sekiranya Tuhan mau untuk sepenuhnya memakai diri saya siap. Saya selalu merindukan hal demikian, saudara. Sekiranya Tuhan berkehendak untuk memakai diri saya, supaya saya bisa menyampaikan kebenaran firman dengan penuh sukacita kepada saudara. Dan tidak mempunyai tujuan maksud untuk kepentingan pribadi. Tapi ini semua demi kemuliaan Tuhan Yesus. Sekiranya Tuhan menuntun saya untuk pergi kepada tempat saudara dimanapun saudara berada. Supaya saya bisa menyampaikan kebenaran firman ini. Bahwa saatnya Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Saatnya Tuhan mengubah hidup saudara. Saatnya Tuhan membawa saudara kepada kasih-Nya. Yaitu kepada kelimpahan, kepada berkat-Nya. Yang disediakan untuk saudara. Bahwa saatnya saudara bebas dari ikatan dunia ini. Saatnya saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang saya rindukan. Sekiranya suatu saat Tuhan menuntun saya untuk menjumpai saudara dimanapun berada. Supaya saya bisa menyampaikan kebenaran firman ini. Sehingga saudara pun mengalami yang sama. Yaitu sukacita yang penuh. Dan saudara akan memperoleh yang namanya kelimpahan kasih karunia Allah di dalam kehidupan saudara. Saya sangat merindukan hal ini. Saya sangat merindukan ini kepada saudara. Saudara-saudaraku terkasih. Begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita anak-anak. Begitu besar cintanya kepada kita, saudara. Sehingga Ia mengutus orang, anak-anaknya, mengutus orang-orang pilihan untuk menyampaikan kebenaran firman ini kepada mereka yang jauh dari kehidupan Allah. Mereka yang jauh dari kebenaran, saudara. Tapi percayalah saudara, bahwa Tuhan itu mengasihi saudara. Sekalipun saudara saat ini ditawan oleh kuasa roh jahat. Sekalipun saat ini saudara berada dalam kegelapan. Sekalipun saat ini saudara di dalam persoalan masalah yang begitu rumit saat ini. Tuhan mengasihi saudara. Yesus mengasihi saudara. Yesus peduli dengan kehidupan saudara. Yesus selalu ada. Dia selalu ingin supaya saudara kembali kepada jalan terang. Meninggalkan kehidupan untuk dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih. Saya berharap dan saya sangat merindukan agar suatu saat Tuhan mengutus dan memakai diri saya sepenuhnya untuk saya boleh menjumpai saudara dimanapun berada. Supaya saya bisa menyampaikan firman ini kepada saudara. Sehingga saudara pun mengalami yang sama. Merasakan yang sama seperti apa yang saya rasakan. Saudara-saudaraku yang terkasih. Yesus itu hebat. Dia itu luar biasa. Kadang hati saya, dimanapun saya berada, hati saya selalu memuji Tuhan Yesus. Dimanapun saya berada,
baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam saat saya sibuk maupun saat saya waktu kosong. Oleh karena Roh Kudus itu bekerja karena sukacita yang begitu indah di dalam hati kita, sehingga ingin sekali hati kita selalu memuji Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, pada hari ini, itu tentang kebenaran firman Tuhan, dan timanya adalah memberi dengan sukacita dan membawa berkat bagi kita, saudara. Semoga ini dapat bermanfaat bagi saudara di mana pun berada yang mendengarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Karena ini sangat penting untuk saudara mengerti dan mendengar tentang kebenaran ini. Saudara-saudara yang terkasih, semoga dapat memberi manfaat, dan saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara saat ini, menuntun saudara dan mengubah hidup saudara, supaya saudara itu akan dituntun kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas waktu dan kesempatan sehingga boleh saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan, memberi dengan sukacita dan membawa berkat. Semoga dapat bermanfaat, dan semoga Tuhan selalu menyertai saudara, Tuhan selalu memberkati saudara, Tuhan selalu menuntun saudara, sehingga demikian mengubah hidup saudara menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah dan dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama, sehingga di kemudian hari, di suatu saat, Tuhan akan memakai diri saudara untuk juga dapat menjadi pelaku firman, menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi saksi-saksi Yesus, membawa berkat dan damai sukacita bagi semua orang. Terima kasih saudara, saya Gusti, Salam.